Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istifadah Alimah, NIM 240141808. Di sini saya akan mereview jurnal yang sudah saya pilih, berjudul Exploring Art in Early Childhood Education. Yang pertama, pendidikan anak usia dini terus berjuang dengan ide-ide tentang tempat seni dalam kurikulum dan cara paling efektif untuk mengajarkannya. Pencarian untuk model pendidikan yang tepat telah menyebabkan pendidik melakukan penelitian dalam upaya untuk memahami masalah ini. Dalam artikel ini, kedua peneliti memberikan kritik terhadap praktik terkini dalam pendidikan guru anak usia dini di ruang kelas. Berdasarkan studi mandiri tentang pengalaman pendidikan seni, dengan menggunakan pendekatan naratif, tema-tema utama muncul mengenai praktik seni di sekolah. Dari temuan yang muncul, para peneliti dapat menawarkan saran untuk mendukung guru anak usia dini untuk menjadi lebih percaya diri dalam berurusan dengan anak-anak dan pengalaman seni mereka di sekolah. Peneliti menawarkan kepada pendidik, guru, sekolah, dan pembuat kebijakan yang tertarik untuk meningkatkan pengalaman pendidikan seni berkualitas bagi semua siswa dalam pendidikan anak usia dini. Pembelajaran artistik dan cara terbaik untuk mengajar seni kepada anak-anak kecil telah menjadi bahan perdebatan di antara banyak pendidik dan ahli teori seni. Tempat seni dalam kurikulum dan cara terbaik mengajar seni kepada anak-anak adalah pusat dari perdebatan ini. Studi ini berfokus pada penyediaan potret praktik seni saat ini di lingkungan anak usia dini dengan menggunakan pembelajaran mandiri berdasarkan pengalaman pribadi baru-baru ini di ruang kelas anak usia dini. Dimungkinkan untuk melihat bidang pengembangan di setiap ruang kelas yang dikunjungi. Dalam penelitian ini ada 2 peneliti yang mencoba menuju ke lapangan untuk melihat apakah pendidikan seni di pendidikan anak usia dini berjalan. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat 2 suara dari lensa pendidik guru. Suara pertama adalah seorang dosen anak usia dini yang baru. Sebelumnya, dia pernah bekerja di sekolah anak usia dini Australia dan sekolah dasar mengajar pendidikan seni. Dalam wawancaranya kepada salah satu guru pre-service yang terlibat dalam pengalaman praktis di pusat anak usia dini di salah satu kota besar di Australia. Anak-anak di pusat tersebut berasal dari berbagai latar belakang sosial budaya dan berusia antara 3-5 tahun. Sementara di sana anak-anak terlibat dalam pelajaran fonetik. Saat ditanya mengenai rencana umum setiap harinya, guru tersebut menjawab bahwa pengajaran di sana berkonsentrasi pada anak-anak yang belajar melek huruf dan sudah beralih dari kurikulum berbasis permainan menjadi pendekatan pengajaran formal. Saat ditanya kembali bagaimana dengan seni, ia menjawab, "Kami melakukan sedikit tetapi tidak banyak. Saya benar-benar tidak merasa nyaman dengan seni." Hal tersebut ternyata berkaitan dengan tidak adanya pengembangan profesional untuk membantu para guru ini memahami mengapa seni itu penting. Mereka tidak memiliki siapapun untuk berkolaborasi atau berjejaring. Sebagian besar dari mereka meninggalkan universitas tanpa tahu cara mengajar seni. Mereka membutuhkan bantuan dan arahan jika Anda ingin mengajar seni. Masalahnya adalah bahwa beberapa guru anak usia dini tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan untuk mengajarkan seni. Berikutnya, yaitu suara kedua adalah dosen awal karir anak usia dini. Suara kedua memiliki karir sebelumnya sebagai penasihat pemerintah dalam pendidikan anak usia dini. Dia sebelumnya bekerja di pengaturan anak usia dini di Amerika Serikat dan Australia. Dia mewawancarai sejumlah anak berusia 4-6 tahun. Dalam wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa beberapa anak tidak suka terhadap pemajangan karyanya di kelas karena mereka merasa bahwa tidak ingin orang lain melihat gambarnya yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Mereka merasa marah ketika guru tersebut memajang karya mereka. Setelah meninjau kembali narasi, kita sendiri sebagai pendidik guru anak usia dini
adalah mungkin untuk melihat ide-ide kunci yang kita anggap kurang dalam praktik pendidikan anak usia dini saat ini. Setiap ide dibahas di bawah ini dan memberikan arahan masa depan untuk pendidikan guru seni anak usia dini. Dari belajar sendiri menjadi jelas bahwa pendidikan guru anak usia dini membutuhkan bimbingan lebih lanjut bagi guru untuk merasa mampu mengajar seni. Bagian dari ini melibatkan kemampuan untuk memahami teknik dasar dan keterampilan untuk mengelola pengalaman seni anak muda. Secara khusus, guru perlu memahami sensitivitas, mengidentifikasi, negosiasi, ciri-ciri pribadi, berkolaborasi dengan yang lain, dan pengalaman dengan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Teknik dan keterampilan ini meliputi yang pertama yaitu kepekaan. Kepekaan orang dewasa terhadap karya seni anak-anak muda telah diidentifikasi sebagai hal yang kritis terhadap harga diri dan minat anak-anak dalam seni. Yang kedua yaitu perundingan. Keputusan tentang tampilan karya seni visual anak-anak perlu dibuat dengan berkonsultasi dengan anak. Asumsi bahwa semua anak suka semua karya seni mereka ditampilkan sepanjang waktu adalah salah. Orang dewasa termasuk guru, orang tua, peneliti, pengasuh, dan lain-lain harus mulai mengakui hak-hak anak sehubungan dengan anak sebagai artis anak. Tindakan sederhana mendiskusikan karya seni dan metode tampilan yang diusulkan dengan setiap anak adalah cara yang sangat kuat, namun halus untuk mengadvokasi hak-hak anak dalam kaitannya dengan karya seni visual mereka sendiri. Selanjutnya yaitu identifikasi bakat pribadi. Seni yang mereka ciptakan dalam melayani banyak tujuan, misalnya karya seni sekolah dapat dibawa pulang dan diberikan kepada orang tua sebagai hadiah, atau seni yang dibuat di rumah dapat disimpan di tempat pribadi karena tidak dimaksudkan untuk dibagikan kepada orang lain, tetapi dibuat untuk kesenangan murni dari kegiatan itu sendiri. Meninjau kembali karya seni yang sudah lama dibuat dapat membangkitkan serangkaian emosi dari seniman anak, mulai dari tawa hingga kesedihan maupun apapun di antaranya. Bagi anak kecil, seni memiliki makna yang besar. Karya seni seorang anak adalah perpajangan dari dirinya sendiri sebagai manusia. Kadang-kadang itu dapat menunjukkan pemahaman diri anak atau hubungan dengan orang lain. Yang keempat adalah jaringan dan kolaborasi. Jaring dan kolaborasi penting untuk mempertahankan pendidikan seni berkualitas. Penelitian ini menunjukkan program pendidikan seni berkualitas ditandai dengan kemitraan yang kuat antara sekolah dan organisasi seni dan komunitas luar. Yang kelima yaitu pembelajaran profesional. Metode pedagogis misalnya pembelajaran otentik, perancah pembelajaran berbasis inquiry sangat penting untuk pengembangan profesional guru. Dan ini termasuk metode pedagogis yang berkaitan dengan pendidikan seni. Kesimpulan, kesimpulan dari jurnal ini yaitu pembelajaran mandiri ini telah menjelaskan masalah saat ini yang dihadapi oleh guru anak usia dini di Australia. Dengan mendengarkan dua suara dari lapangan dimungkinkan untuk mengidentifikasi area-area yang membutuhkan pengembangan guru lebih lanjut. Diperlukan teknik dan pengembangan keterampilan di masa depan dengan kepekaan, negosiasi, identifikasi bakat pribadi, serta jejaring dan kolaborasi. Secara khusus, guru anak usia dini memerlukan akses ke kesempatan belajar profesional di mana guru dapat belajar cara terbaik untuk membawa pendidikan seni ke dalam kelas. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.